Sahabat sejarah tentu tahu kalau Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Itulah sebab Belanda enggan meninggalkan Indonesia. Negara Indonesia pernah loh dibagi menjadi 7 negara. Yuk simak ulasannya. Setelah mengarungi berbagai konferensi tingkat tinggi Belanda Indonesia, dimulai dari Perjanjian Linggarjati 1947, Perjanjian Renville 1948, dan Perjanjian Rumroyen 1949, akhirnya lahir sebuah kesepakatan di konferensi terakhir, yaitu Konferensi Meja Bundar KNB atau Netherlands Indonesische Ronde Tafel Konferensi. Konferensi yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dan dimulai sejak tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November tahun 1949 itu berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat Kris. Ya, Belanda hanya mau mengakui kedaulatan Indonesia jika Indonesia membentuk negara federal yang wilayahnya mencakup semua wilayah bekas jajahan Belanda di Hindia Timur, kecuali Papua Barat. Kala itu, KRIS atau negara federal ini terdiri atas 6 negara bagian ditambah dengan negara Republik Indonesia dengan ibu kota Jakarta. Itu artinya dulu sebelum terbentuk NKRI, negeri ini punya 7 negara, 7 presiden, bahkan 7 bendera kebangsaan. Kala itu ibu kota RIS berada di Jakarta di bawah Presiden Soekarno. Hanya saja usia RIS sangat pendek, cuma 8 bulan, dari Desember tahun 1949 sampai Agustus tahun 1950. Setelah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, otomatis negara federal pun bubar. Berikut ini adalah 7 negara bagian dari RIS. Negara Republik Indonesia didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah Banten, 90% wilayah Sumatera, 75% wilayah Jawa Tengah, dan seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ibu kota negara Republik Indonesia adalah Yogyakarta. Untuk memimpin negara bagian ini, Soekarno menunjuk As'ad Datuk-Mudo sebagai presiden, serta 2 orang perdana menteri yaitu Susanto Tirtoprodjo dan Abdul Halim. Sebenarnya negara Republik Indonesia sendiri merupakan cikal bakal dari NKRI. Terlihat dari bukti-bukti negara-negara bagian di bawah ini yang memilih langsung melebur dengan Republik Indonesia dan membubarkan negara bagiannya yang selama ini hanya dianggap sebagai negara boneka Belanda. Negara Indonesia Timur didirikan lebih cepat dibandingkan negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 24 Desember tahun 1946. Negara ini dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada 16-22 Juli tahun 1946 dan Konferensi Denpasar pada 7-24 Desember tahun 1946. Pendirian negara Indonesia Timur adalah cikal bakal gagasan untuk berdirinya negara bagian tersendiri di wilayah Indonesia bagian timur oleh Belanda. Di awal pendiriannya, negara ini dinamakan Negara Timur Raya, namun berubah menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember tahun 1946. Ibu kota negara Indonesia Timur adalah Makassar di bawah kepemimpinan Presiden Cokorda Gede Raka Sukawati. Negara bagian ini juga termasuk negara bagian yang memiliki Perdana Menteri yang paling banyak, yaitu Najamuddin Daeng Malewa, Samuel Jusuf Fuaro, Ida Anak Agung Gede Agung, J. Eta Tengkeng, GP Diapari, dan Martirus Putuhena. Wilayah negara Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Sunda Kecil, Bali dan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Wilayah tersebut terbagi menjadi 13 daerah otonom meliputi Sulawesi Selatan, Minahasa, Kepulauan Sangihe dan Talaut, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumbe, Timor, Maluku Selatan, dan Maluku Utara. Wilayah negara Sumatera Timur merupakan wilayah bagian negara Republik Indonesia. Namun pada tanggal 25 Desember tahun 1947, mereka merdeka dari negara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.
Alasan mereka ingin berpisah karena menganggap negara Republik Indonesia, atau kerap disebut Republik Indonesia Yogyakarta, merupakan negara boneka yang dibentuk oleh Belanda, sehingga masyarakat yang tak sepakat dengan konsep republik yang diberikan Belanda itu membentuk persekutuan anti-republik dan merdeka sendiri dengan membuat negara Sumatera Timur. Wilayah negara Sumatera Timur mencakup kawasan Sumatera Timur dan sebagian wilayah Riau. Salah satu yang menjadi khas negara Sumatera Timur adalah suku yang menghuni mayoritas merupakan suku Melayu di pantai timur Pulau Sumatera. Beberapa kerajaan dan kesultanan yang tergabung dalam negara Sumatera Timur adalah Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli, Kesultanan Serdang, Kesultanan Asahan, Kerajaan Tamiang, Kesultanan Siak, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Kesultanan Riau Lingga, dan lainnya. Ibu kota negara Sumatera Timur adalah Medan dan sistem pemerintahannya dipimpin oleh Presiden Tengku Mansur, tanpa memiliki Perdana Menteri. Negara Madura dibentuk pada tanggal 23 Januari tahun 1948. Dalam kisah sejarahnya, seharusnya negara Madura tidak akan terbentuk karena mayoritas masyarakat yang tergabung dalam wilayah ini sepakat untuk ikut sebagai negara Republik Indonesia. Namun, Belanda menekan dan mengintimidasi dengan motif ingin memperkuat negara Indonesia Serikat. Sikap intimidasi Belanda kala itu akhirnya membuat pemerintah Hindia Belanda lebih mengakui berdirinya negara Madura yang dipimpin oleh R.A.A. Cakraningrat sebagai presiden pada tanggal 20 Februari tahun 1948. Ibu kotanya sendiri berada di Pamekasan, dengan cakupan wilayah yang hanya sebatas Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Negara Pasundan adalah negara bagian yang termasuk cepat untuk masuk dan menjadi bagian dari Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 24 Maret tahun 1950. Negara Pasundan sendiri berdiri pada tanggal 24 April tahun 1948. Belakangan diketahui ada yang menyebutkan bahwa negara Pasundan berdiri pada tanggal 9 Mei tahun 1947. Ibu kotanya adalah Bandung dengan cakupan wilayah yaitu bagian barat Pulau Jawa yang kini menjadi wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Banten. Kala itu negara Pasundan sebenarnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu negara Pasundan Federalis yang mendukung RIS dan negara Pasundan Republikan yang mendukung Republik Indonesia sehingga menolak berdirinya RIS. Presiden negara Pasundan kala itu, R.A. Wiranatakusumah, merupakan seorang yang sangat mendukung Republik Indonesia. Pemikirannya yang nasionalis inilah yang pada akhirnya membawa Wiranatakusumah diangkat Soekarno untuk menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pertama Indonesia. Saat masih menjabat sebagai Presiden negara Pasundan, Wiranatakusumah memiliki beberapa Perdana Menteri yaitu Ade Puradireja, Jumhana Wiryaatmaja, dan Anwar Cokroaminoto. Negara Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 30 Agustus tahun 1948 dengan ibu kota Palembang dan cakupan wilayahnya meliputi seluruh Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Awalnya, dari kalangan federalis, Belanda menyambut baik pendirian negara Sumatera Selatan. Namun seiring berjalannya waktu, negara yang dipimpin oleh Abdul Malik ini melihat perkembangan negara Sumatera Selatan serta negara federal atau negara bagian lainnya terlihat sangat lemah. Apalagi kala itu Palembang juga dirundung suasana tidak aman seperti proses politik yang dijalankan secara paksa, lalu perekonomian yang tidak stabil yang ditandai tingginya harga-harga. Oleh karena kondisi tersebut negara Sumatera Selatan juga termasuk negara yang lebih dulu membaur dengan Republik Indonesia. Tercatat mereka bergabung pada tanggal 24 Maret tahun 1950. Negara Jawa Timur lahir berdasarkan resolusi Konferensi Jawa Timur yang dilaksanakan di Bondowoso, tanggal 23 November tahun 1948. Secara resmi negara Jawa Timur didirikan pada tanggal 26 November tahun 1948. Kala itu, mereka yang tergabung dalam wilayah negara Jawa Timur menganggap bahwa pembentukan negara federal dianggap tidak bertentangan dengan sifat kebangsaan.
Pembentukan negara Jawa Timur sendiri merupakan salah satu usaha yang sinergis dengan pembentukan RIS. Alasannya karena negara bagian itu tetap akan membantu kemajuan dan kemakmuran daerah masing-masing. Meski begitu, masyarakat Jawa Timur juga enggan bahwa amanat memajukan kemakmuran bersama berasal dari masyarakat Jawa Timur sendiri, bukan merupakan pemberian pemerintah kolonial. Seiring berjalannya waktu, negara Jawa Timur yang di bawah kepemimpinan Ahmad Kusumonegoro di ibu kota Surabaya tersadar bahwa titel negara federal atau negara bagian hanya untuk memenuhi keinginan Belanda. Sehingga negara Jawa Timur juga termasuk negara bagian yang cepat bergabung dengan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 9 Maret tahun 1950. Demikian ulasan singkat tentang 7 negara bagian dari RIS. Mohon berikan masukan agar channel ini berkembang menjadi lebih baik lagi.